Pemirsa, pembunuhan sadis terjadi di Demak, Jawa Tengah. Seorang balita diculik, dimasukkan mobil, lalu digorok lehernya. Perbuatan biadab ini dilakukan 4 pemuda warga Demak pada bulan Desember ini. Polisi setempat bergerak cepat. Keempat pelaku sudah ditangkap Kamis 23 Desember 2021. Penangkapan dilakukan setelah terjadi kasus pembunuhan balita yang mayatnya ditemukan di semak-semak pinggir jalan raya Desa Sidoharjo, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak beberapa waktu lalu. Setelah menangkap Khoirul Anwar, warga Desa Purworejo, Kecamatan Bonang, Demak, dan Muhammad Nasirun, warga Desa Moro Demak, Kecamatan Bonang, Demak, polisi meminta pelaku menunjukkan lokasi pembuangan balita bernama Raden Dharma Wijaya yang berumur 2 tahun 9 bulan. Balita yang beralamatkan di Desa Karanganyar, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur ini, mayatnya ditemukan polisi di semak-semak pinggir jalan raya Desa Sidoharjo, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak. Dari pengembangan, polisi menangkap pelaku lainnya, Muhammad Sairofi alias Doyok, warga Moro Demak, Kecamatan Bonang, Demak, dan M. Rifki Rosadi, warga Desa Purworejo, Kecamatan Bonang, Demak. Sebelum ditemukan tewas, balita malang ini bersama ayahnya Farid Effendi di rumah kontrakannya di Jalan Sultan Hadiwijaya, RT 1 RW 1, Kelurahan Mangunjiwan, Demak. Sedangkan peristiwa maut berawal ketika Farid Effendi dipukuli ketiga pelaku dengan kayu pada Selasa 20 Desember 2021 malam sekitar pukul 20.00 WIB. Kejadian berlaku di kontrakan lantai 2. Menurut Kapolres Demak AKBP Budiadi Buwono, korban atau Farid yang kesakitan berteriak sehingga membangunkan anaknya. Anak tersebut menangis karena melihat bapaknya dipukuli para pelaku. Pada waktu bersamaan, Titin Ismani, istri Farid Effendi datang. Dia mendengar suara anaknya menangis dan jeritan kesakitan suaminya. Ia berusaha naik ke atas namun dihalang-halangi pelaku. Karena menangis hingga berteriak-teriak, pelaku Sairofi alias Doyok membekap korban dan membawanya masuk ke mobil. Ibu korban sempat menghalangi, bahkan pelaku sempat menggeret Titin untuk turun dibawa ke dalam mobil. Namun Titin berhasil melawan dan pelaku gagal membawanya. Dalam kejadian ini, Titin mengalami luka lebam di tangan. Motifnya adalah karena dari pelaku ini, 4 pelaku ini dia sakit hati karena semenjak 2 minggu satu keluarga ini datang ke Demak dan dimasukkan ke kontrakan milik Nasirun dan kawan-kawannya ini. Keluarganya termasuk pelaku ini sakit, badannya sakit, ada yang sesak. Jadi mereka mengira bahwa satu keluarga ini adalah memiliki ilmu hitam. Para pelaku ini melakukan aksinya pada hari Selasa tanggal 21 Desember jam 20.00 WIB di kontrakan lantai atas atau lantai 2 itu melakukan pemukulan terhadap saudara Farid atau korban dengan menggunakan kayu. Pasca kejadian di rumah tersebut, para pelaku kabur sambil membawa korban Raden Dharma Wijaya. Namun korban terus menangis dan histeris. Karena kesal, pelaku Muhammad Sairofi alias Doyok membekap mulut dan menggorok leher korban dengan pisau yang dibawa. Saat dimintai keterangan polisi, aksi sadis diduga dilatar belakangi dendam karena ayah korban dituding mengguna-guna pelaku hingga sering sakit-sakitan. Atas kejahatannya, para pelaku terancam hukuman penjara seumur hidup karena diduga melakukan pembunuhan terencana, pengeroyokan,
dan melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Enggak nganu anak, itu yang ku incar Faridnya. Kenapa kamu incar Farid? Kenapa? Soalnya itu dia itu sukanya bikin masalah, kalau ngomong itu nggak sesuai yang apa diomongkan. Contoh masalah? Berngada-ngada. Contohnya masalah? Ya masalah, kalau ngomong masalah ajaran, terus masalah yang lain, terus tanya-tanya kayak Cina sini sama sana, sering gitu. Badan sini nggak pernah ngapa-ngapain. Kenapa masalah? Cuma masalah itu kamu membunuh? Yang bikin aku sama anaknya datangi polisi Jambi. Yang curiga itu yang itu. Curiga apa? Kamu curiga apa? Kamu ada kesalahan? Soalnya dia sudah ada rencana mau apa, terus aku juga curiga ikut situ. Apa sebelumnya usaha Kamu kenapa kok tega sekali membunuh anak itu, Mas Terofi? Ya asal mulanya kami sempat curiga waktu pagi-pagi si Farid itu keluar sama anaknya, di sanding itu ada polisi habis. Dia ngobrol sama polisi itu terus naik lagi, terus aku dari belakang lihat itu. Enggak, kenapa ngobrol sama polisi? Emang kamu menyangkanya apa? Kamu menyangka punya pernyataan buruk. Beberapa hari ini sering kalau di situ badan sering panas, sering sakit. Biasanya dulu nggak ada Mas Farid sama Bu Titin, nggak pernah kayak gitu. Yang sakit siapa yang badannya panas? Ya anak-anak. Termasuk kamu? Iya. Sama Nasirun juga? saya juga. Rifki? Enggak, terus itu satunya lagi Anwar? Anak-anak yang mana ini? Itu yang si Anwar itu. Panas juga? War? Dalam Kok panas? Kepalanya sering pusing anu. Sering kalau pusing? pusing gitu, nak panas badan. Udah sarapan, lumayan itu loh. Mungkin Terus, enggak, kamu tega kenapa kok sampai nggorok anak itu loh? Ya soalnya sudah kuanggap saudara. Cuma yang enggak anunya itu yang laki-laki itu. Enggak, kenapa? Itu akhirnya kan kamu kan Soalnya membunuh anak itu. berapa hari ini enggak sopan. Apa? Yang nggak sopan itu perlakuan ke kamu atau bicaranya? Ya, anak-anak kadang itu kalau bicara itu yang aneh, kayak nggak ada tata keramanya. Contoh, Kayak pas dikasih makan, Mas ini anu terus itu kadang itu terus tinggal gitu. oh gitu. Kadang dia itu diam sendiri sambil mendengar lagu apa itu Yesus atau Buddha itu sambil dia itu yang aku sering lihat. Adi Pramanto, Jateng Pos TV melaporkan dari Demak, Jawa Tengah.